Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya di Sirahayu. Kali ini mau membahas sedikit hal, tapi yang sangat lumrah terjadi dan menurut saya itu hal yang bagaimana ya? Dibilang salah, kurang pas seperti itu. Gini, kenapa? Judulnya kenapa ya? Kenapa orang yang suka mengeluh, mereka yang tidak bersyukur, mereka yang mengeluh itu mereka lebih mendapat banyak apresiasi dari orang lain gitu daripada mereka yang tidak mengeluh. Sama-sama dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya ya, ada si A, dia suka ngeluh, istilahnya dia tidak mensyukuri apa yang dia punya gitu. Dia tidak bersyukur bahwa dia sehat, dia tidak bersyukur bahwa istilahnya keluarganya, anak-anaknya semuanya dalam keadaan sehat dan selamat. Rezeki itu kan bukan soal uang saja ya teman-teman ya. Nah, orang yang suka mengeluh ini kan dia seringnya kan cerita, mungkin cerita yang bersifat mengadu atau mengadu yang bersifat cerita ya, nggak tahu gimana nanti bahasanya. Dia lebih mendapat apresiasi dari orang yang mendengarkan ceritanya tadi gitu. Jadi jatuhnya, oh saake yo, kasihan ya si A ya, kamu kok nggak kasihan sih sama si A sih, kamu kok nggak bantu si A sih, kamu kok nggak ini sih, kamu kok nggak itu gitu. Jadinya seperti malah kita yang menjadi bulan-bulanan atas atas ketidaksejahteraan hidup orang lain gitu. Yang saya tanyakan di sini, kenapa gitu? Kenapa mereka yang suka mengeluh itu malah mendapatkan apresiasi yang lebih dari orang lain gitu? Kenapa orang lain tadi itu nggak mikir bahwa kenapa mereka nggak mengapresiasi orang yang hidupnya sama-sama nih ya, tapi nggak ngeluh gitu loh. Ini orang suka ngeluh terus gitu, tapi ini orang diem. Maksudku ya, kalau orang ngadu atau mungkin orang ngeluh, ya dilihat aja dulu kesehariannya gimana. Dia udah bener-bener kerja keras atau memang dia minta dikasihani kan gitu. Nggak cocok dan apa ya, kayak kurang pas gitu hidup sama orang yang hidup sama orang di sekitar kita yang dia lebih respect sama orang yang suka ngeluh. Terus kemudian istilahnya dia minta dikasihani, aku loh nggak ini nggak itu gitu. Terus nanti jatuhnya kita yang jadi sasaran gitu. Kamu kok bisa sih, itu kan gini, kok nggak ditolong kok gitu. Jadi dalam hatiku, kenapa mereka nggak mengapresiasi aku yang bertahan, aku yang berjuang. Diam itu malah justru lebih berat loh daripada kita harus mengadu, daripada kita harus bercerita kepada orang lain, menceritakan kesusahan kita. Ya nggak? Bener nggak teman-teman? Bener kan? Diam itu malah lebih berat daripada kita harus bercerita gitu. Jadi terkadang kita diam tuh mencoba menghargai, mencoba mensyukuri apa yang kita punya, menerima segala hal yang sudah ditentukan Allah untuk hidup kita gitu. Tapi nggak ada orang yang respect gitu, nggak ada orang yang maksudnya mikir bahwa oh iya ya gitu, hidupnya kan sama-sama gitu, kenapa si ini dia nggak ngeluh tapi si ini ngeluh terus, yang salah yang mana nih gitu kan, harusnya kan gitu. Jangan langsung yang kayak aku posisinya nggak pernah ngeluh misalnya ya, yang nggak cerita kesusahanku sama orang lain, jadi malah dihantam, kamu kok bisa sih, kamu nggak kasihan ya ini itu ya. Padahal padahal semestinya hidupnya sama gitu loh. Manusia kan diciptakan dengan ujiannya masing-masing, dengan porsinya masing-masing gitu. Kalau istilahnya kalau gelasnya gede ya diisi banyak, kalau gelasnya sedikit diisi banyak kan tumpah, kan nggak kuat gitu. Jadi orang itu kan sudah diciptakan sesuai dengan cerita dan garis hidupnya. Nah, jadi membandingkan
kehidupan orang lain dengan kehidupan kita itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau kita dibandingkan ya, kamu nggak ngerasain ya enak, kamu hidupnya sudah enak, dengan dalih kamu hidupmu sudah enak gitu. Tapi dalam hati itu kayak kamu tuh nggak tahu gitu seberapa kuat aku bertahan di sini, seberapa kuat aku menjaga mentalku, seberapa kuat aku berusaha diam, tidak menceritakan kesusahanku kepada kalian, tidak menceritakan istilahnya aku hari ini tidak makan, anakku tidak jajan, aku tidak menceritakan semua itu gitu. Istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nggak ada orang yang respect sama orang yang hidupnya sama-sama setara, kemudian yang ini ngeluh terus, yang ini nggak pernah ngeluh. Kenapa justru yang suka ngeluh tuh bukan malah disemangatin, tapi malah dikasihani terus gitu. Jadi mentalnya kan jadi mental orang yang kayak diminta belas kasihan terus gitu loh. Sedangkan mental orang kan beda-beda gitu loh. Iya sih ya, ya oke, sekarang sudah ketemu ya. Jalan pikiran orang beda-beda, mental orang juga berbeda gitu. Jadi kalau kita memang waras, mental kita memang kuat ya sudahlah, mau dibanding-bandingkan seperti apa ya sudah, terima saja. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau pas kejadian deknya itu ada rasa yang maksudnya kenapa sih gitu loh, kenapa sih orang yang suka mengeluh, orang yang suka mengadukan nasibnya kepada orang lain tuh malah kita gitu ya jadi sasaran yang jadi bulan-bulanan atas ketidaksejahteraan hidup orang lain gitu kan, aneh gitu loh. Kan kayak aku menolak gitu, aku berontak gitu dengan hal semacam itu gitu. Kenapa mereka yang mereka yang tempat mengadu, mereka tidak berpikir bahwa oh iya segimana ya dia bertahan di sini gitu, istilahnya kan gitu. Seberapa kuat aku bertahan, seberapa kuat aku menyimpan untuk tidak mengeluh dan tidak menceritakan apapun kepada mereka gitu. Itu lebih berat gitu loh. Tapi ya mungkin memang sudah mentalnya seperti itu. Kalau saya sih pantang mengeluh, pantang meminta belas kasihan kalau memang saya masih bisa berusaha. Saya masih bisa berusaha, saya masih sehat, alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman, karena rezeki itu bukan soal uang, bukan soal harta. Kita sehat, punya saudara yang baik, tetangga yang baik, teman-teman yang baik, anak-anak yang soleh, suami sehat, istri sehat, orang tua yang baik, orang tua yang rukun, itu semua rezeki ya. Jadi dari cerita saya tadi kita sama-sama belajar bahwa hidup setiap orang itu unik, tidak bisa dibanding-bandingkan karena per kepala ini isinya sudah berbeda, tidak sama gitu. Yang saya harapkan hanya rasional, maksudnya berpikirnya itu yang masuk akal gitu loh. Orang semakin dikasihani tuh kayak semakin minta belas kasihan terus kan, kayak gimana gitu ya. Ya udah sih ya, balik lagi sama diri kita sendiri. Semoga kita dijauhkan dari sifat meminta-minta, semoga kita semua dijauhkan dari sifat ingin dikasihani gitu. Jadilah kita orang yang memberi, bukan yang meminta. Jadilah kita orang yang menolong, bukan yang ditolong, seperti itu. Tidak lepas bahwa manusia itu butuh orang lain dan butuh ditolong dan butuh minta tolong. Terlepas dari semua itu, tanamkan dalam diri kita bisa sendiri selama masih sehat, selama masih kuat. Jangan menceritakan kesusahanmu kepada orang lain ya, karena bisa jadi orang lain nantinya orang lain lagi yang akan jadi bulan-bulanannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Seperti itu ya teman-teman ya.